hati-hatinya kami bersyukur kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan kita ini. Kami anak-anak murid belajar firman kebenaran ya Bapa. Kami mohon kepada jauhkan kami dari segala cobaan. Biarlah Roh Kudus menyertai kami, memberkati kami semua. Buka hati dan pikiran kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik ketika kami menabur benih firman Tuhan. Boleh benar-benar sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami hari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ibu-ibu dan juga Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang saya pilih dari kitab Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Jika ibu sudah temukan, saya cukup kita berdiri. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan ibu-ibu sekalian membaca ayat yang 6. Kita mulai. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siaran. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling menjadi. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan kehidupan kita hari bersama. Haleluya. Sebelum kita merenungkan Tuhan, saya mau cerita sedikit. Pembacaan yang saya pilih saat ini, saya pilih selama 1 hari. Pas hari Senin itu saya mulai dari pagi jam 8 sampai malam, ya dalam kawan. Saya pilih dari Mazmur, ada 2, satu Efesus, satu Ibrani. Terus saya bingung mau pilih yang mana. Kenapa saya bingung, ibu-ibu? Karena beta takut. Karena beta belum sampai di tahap ini kemarin begini. Artinya belum berbuat tanda. Jadi beta takut omong salah. Pulang itu kakak sok tahu belum sampai kita sok tahu. Makanya sampai malam kita pikir-pikir kalau kita mau ini terus sampai kapan kita mau pilih ini di rumah. Akhirnya kita kasih waktu yang salah karena kita omong salah. Dan terus berjalan yang salah karena ini
Jadi pembacaan kita saat ini saya tidak kembali dulu ke kita. Dari pembacaan kita saat ini saya memberikan satu tema bagi kita semua, ibu-ibu, yaitu mencari keluarga yang diberkati. Saya ulang, mencari keluarga yang diberkati. Ibu-ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mendengar saat ini tentang kata keluarga, kira-kira apa yang muncul, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata keluarga? Kira-kira apa? Kalau kita dengar kata keluarga, apa yang ada dalam pikiran kita? Ya, bapak saya, apalagi ada papa, ada mama, ya betul sekali. Dan kalau kita berbicara soal keluarga, pasti di dalamnya terdapat bapak, mama, anak. Betul sekali. Jadi dalam sebuah keluarga pasti terdapat yang namanya ayah ibu dan juga anak. Dan di dalam itu pasti mereka menjalani hidup bersama-sama, saling mengasihi, saling menolong, saling melengkapi, saling hidup bersama-sama dalam suka maupun duka. Kedua, suka maupun duka. Ibu-ibu yang saya kasih, sebelum kita melanjutkan firman atau renungan, saya mau mengatakan dalam keluarga, rumah tangga, ibu-ibu sekalian, Tuhan sudah menaruh perhatian khusus. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang terbaik bagi ibu-ibu sekalian. Tapi ada kata tapi, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan berkat-berkat tersebut? Makanya ibu-ibu, marilah kita kelola, marilah kita buat rumah kita supaya berkat-berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan itu menjadi bagian kita. Amin. Ada apa? Yang sore-sore kita teman-teman ini tidak ada semangat, tidak semangat. Yang ibu-ibu, dan ketika kita berbicara soal berkat dalam rumah tangga itu, ketika kita berbicara soal berkat dalam rumah tangga itu, pasti pikiran kita itu pasti di dalamnya adalah berkat tentang materi, berkat materi uang dan segala. Tapi bukan hanya itu saja, tapi juga berkat kesehatan, berkat umur panjang, ada juga berkat sukacita, berkat kesejahteraan, ada berkat kebahagiaan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita ibu, kita belum sampai di dalam program revolusi ini baru. Tapi sebelum ini saya mau menyampaikan, nanti saya buat di dalam bentuk diskusi. Nanti kita belajar bersama-sama. Mungkin sedikit saya menyampaikan, dan mungkin ada ibu-ibu yang mau kasih tambahan, atau mungkin ada yang mau bersaksi tentang kebenaran Tuhan. Nanti saya akan kasih kesempatan ibu-ibu semua. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi kita ibu-ibu adalah apakah rahasia? Apa rahasia supaya kita bisa mendapatkan berkat-berkat tersebut, supaya di dalam rumah tangga kita bisa bahagia? Menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah rahasianya supaya kita bisa mendapatkan berkat-berkat tersebut, supaya di dalam rumah tangga kita bahagia? Itu berkat. Tapi boleh saya jawab dulu. Yang pertama, berkat rahasia yang pertama adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Coba kita lihat di ayat yang pertama.
Kita baca dengan bersama. Yang pertama itu adalah takut. Di ayat yang pertama kita baca, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saya ulangi, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pertanyaan, apa bedanya hidup takut akan Tuhan? Ibu-ibu sekalian, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Jalannya adalah firman Tuhan. Jalannya adalah firman Tuhan. Ketika ada orang yang hidup menghormati, memelihara firman, melakukan sesuai dengan firman, maka hidupnya terus berbahagia, terus berbahagia oleh Tuhan. Orang yang hidup tanpa Tuhan, ibu sekalian, adalah orang yang takut melakukan kejahatan, orang yang takut melakukan dosa. Nah, itulah definisi sederhana dari saya tentang orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan ketika dalam sebuah keluarga begini, ada suami yang takut akan Tuhan. Pasti suaminya tidak pernah marah-marah istri. Pasti suami apalagi naik tangan dengan istri. Dia kalau dia takut. Atau di sini ibu-ibu mungkin ada suami yang tidak marah-marah, bukan naik tangan dengan ibu, mungkin ada kok. Coba lihat. Ada jangan nanti sampai di rumah berdua tanya kalau lagi menjadi masalah. Atau sebaliknya ibu-ibu, mungkin ada ibu-ibu yang suka marah-marah yang dia punya suami, atau atau menjelekkan suaminya di tetangga, mungkin bilang tetangganya suaminya begini. Mungkin ada yang begitu. Ada, pasti. Yang mana ibu coba ada seperti itu dengan ini. Awas kurang nanti bapak. Ya, atau mungkin ada ibu ada lewat pengalaman saya, ada keluarga di mana ibu-ibu ini dia tidak menghormati suaminya. Kenapa? Karena ibu ini dia merasa bahwa dia itu yang di dalam rumah. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa dia ini pegawai, dia ini punya pendapatan yang lebih besar dari suami. Jadi suami ini hanya pengangguran. Dan di dalam rumah dia merasa bahwa dia yang pimpin. Dia berikan kita saja itu suami itu menerima beban. Itu suami itu kasihan suami. Padahal menerima Tuhan mengatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga istri. Nah, jadi kita lihat. Mari kita baca sama-sama dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama. Efesus 5 ayat 22 23. Kalau ada yang sudah bukan, katakan amin. Sudah mau? Kalau sudah maka kita baca sama-sama. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dan sudah mengerti. Ini dia mengenai kita. Dan kalau ini mungkin ada di sini yang biasa pada itu suami, atau mungkin yang bukan beda yang dia. Ya. Lalu poin yang kedua,
menikmati hasil jerih payah kita sendiri. Menikmati hasil jerih payah kita sendiri. Artinya setiap orang yang takut akan Tuhan pasti selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Bisnis, usaha, pekerjaan apapun itu, ketika dia takut dan dia selalu mengenal Tuhan, pasti selalu diberkati oleh Tuhan. Artinya apapun yang dia kerjakan tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Makanya kalau saya baca ayat yang kedua ini, ada satu cerita, ada nampak dalam saya berpikir menikmati yang sendiri pada sendiri. Nah, saya ingat ada pengalaman saya, ada satu keluarga di mana punya 4 orang anak. Jadi mereka ini mau mereka memiliki rumah, satu rumah yang besar. Jadi satu ini dia bilang nanti kalau bapak yang mau itu beda. Ada satu lagi dengan mati itu beda pun. Mereka ini tinggal sama-sama dalam rumah, tapi mereka ini tidak tenang, tidak ada rasa damai. Kenapa? Karena kalau tinggal di sini tapi tidak tahu siapa yang membunuh. Nanti kita bilang begini, bapak yang mau meninggal, kita mengharapkan ini warisan dari orang tua, tapi belum tentu nanti akan lari. Jadi kita tinggal kita tidak damai, tidak ada kedamaian, tidak ada rasa ketenangan dalam hati. Makanya saya bilang, mungkin saya belum sampai di tahap kalau saya sudah menikah, kita kesakitan, punya rumah sendiri, biar sederhana dulu atau masuk di dalam 2 menit 3 menit atau semua dengan suatu masalah yang ketika itu ada rasa tenang dalam hati. Ya, daripada ibu-ibu mungkin sudah pengalaman begini, mungkin daripada kita tinggal di rumah masalah-masalah ini campur, masalah-masalah sedikit campur. Nah, kalau tinggal sama-sama rumah yang mewah, tapi di dalamnya itu sudah ada rasa tenang, sudah ada rasa damai. Kalau kita masalah dengan suami pengawalan itu campur, hanya ketemu sudah suka dulu. Dan menikmati hasil itu dari baik kita sendiri walaupun kecil tidak masalah, karena kita tahu hasil dari baik sendiri. Yang lalu yang terakhir nanti saya beri kesempatan bagi ibu. Terakhir adalah ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk semua. Ayat ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti bunga pohon zaitun, seperti mejamu. Ibu-ibu, saya berkata, saya kasih dalam dalam dunia kuno, pohon anggur ini disimbolkan sebagai kemakmuran. Pohon anggur ini disimbolkan sebagai kemakmuran. Kemakmuran masih jadi pohon anggur ini disimbolkan sebagai kemakmuran, dan juga dilambangkan sebagai istri yang subur, yang mempunyai buah lebat di dalam rumah tangga, dan anak-anak disimbolkan sebagai berkat kekuatan dari Tuhan dan karena ini meja. Nah, ini sangat menarik bagi saya. Ini terakhir, ini sangat menarik bagi saya. Di ayat yang ketiga
bagian akhir saya baca. Anak-anakmu seperti tunas bonsai itu sekeliling mejamu. Nah, kalau kita berbicara soal meja, pasti dalam sebuah rumah tangga itu pasti ada yang namanya meja makan. Atau pasti ada makan sama-sama di situ. Nah, ini unsur ini sangat penting bagi kita dalam sebuah rumah tangga. Karena di situ pasti ada terjadi komunikasi, pasti ada keterbukaan di situ. Itu jadi kita harus makan sama-sama. Jangan sampai mungkin ada yang bisa tidak tahu. Mungkin pas makan bagi satu makan di dua tamu, satu makan di dapur, satu makan. Pokoknya tadi-tadi. Tahu siapa yang makan dalam lingkaran itu. Ini sangat penting sekali. Betul. Jadi yang kalau punya zaman pulang kalau dari makan buat dia makan supaya kita tahu siapa yang jualan. Nah, seperti begini. Contohnya begini, dalam rumah tangga kita, ketika kita makan sama-sama, pasti kita akan mengawalinya dengan yang namanya doa. Pasti doa. Kalau ini makan sendiri, belum tentu doa. Apa yang itu belum tentu doa? Kita bukan makan sama-sama. Pasti siapa sih makan? Jadi semua ini doa. Tapi orang mana doa? Itu komunikasi yang baru. Doa dulu. Kita juga biasa makan sampai berdoa biasa coba karena juga berdoa. Iya, jadi kalau harus kumpul sama-sama penting sekali. Doa yang penting. Apalagi contohnya kita semua sama-sama biar kita makan dengan contohnya kampung saya, kampung atau bayam saya. Terus sebelum makan ada bapak sudah mencicipi duluan, bapak sudah mencicipi duluan. Bapak bilang, aduh uang ini saya masih sekali. Mau bilang, aduh minta maaf bapak. Soalnya tadi pas saya tulis saya ingin bapak terus. Saya taruh garam di dalam sayur ini. Jadi bapak ya taruh garam terus akhirnya asli sudah. Tapi bapak bilang apa? Ya tidak apa-apa. Yang penting begini atau gimana saja. Nah itu sangat pas. Di zaman atau sangat terbuka, saling memahami dengan keluarga kita. Dan pada di dalam rumah atau hidup secara atau bapak dengan mama marah yang bapak dari dapur mama dari sini satu sampai satu pas jalan begini satu sampai satu. Bapak marah yang penting bisa dari sana. Saya bisa beri kesempatan ibu-ibu mungkin ada yang masih tambahan atau ada yang mau tentang kebaikan. Saya persilakan. Nanti saya akan kasih kesimpulan pada ini belum ambil saya akan kasih kesempatan. Nanti ada yang mau tambahkan saya persilakan. Masih terang ini. Kesetar bahasa ini.
satu bercontoh sebanyak yang lain, dan belajar dari satu tetangga, dari satu tetangga kita belajar mana yang baik untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita supaya kita bisa tahu. Kadang-kadang orang menyekolahkan tapi tidak tahu di sumber. Kalau kita lihat dari memang sekali di sumber itu sumber Mungkin saudara ada yang mau tambahkan lagi? Sini di bagian sini. Bisa bagaimana dulu?
kesatuan hati selalu. Jadi intinya bilang Tuhan pada sore ini yang saya dapat di bulan kamu belajar untuk gabungan. Yang kedua, jaga kesatuan hati, kesatuan roh dan segala semuanya. Melatih dan memahami kita. Yang ketiga, membangun desa roh dan dalam. Bicara cukup dari ibu yang menyatakan bahwa sekitar kehidupan yang mengalami luar biasa luar biasanya cakupan Tuhan dalam hidup. Yang pertama saya dapat guru yang pertama adalah tentang perjalanan rumah Allah. Yang kedua guru mandi berapa nama Tuhan. Yang ketiga mandi dalam rumah kita harus saling mengasihi, saling berbagi, saling berdamai. Dan kalau kita bicara soal berikan dalam pernikahan, kita harus berdamai dalam rumah. Kita harus saling satu dan saling satu. Dan itu marilah kita menjadi teladan pelajaran bagi kita. Supaya kita ke depan hidup lebih baik. Amin. Jadi saya paling terakhir orang yang tahu Tuhan, orang yang selalu menjadi